pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sesuatu. Mungkin hidupmu engkau merasa bahwa engkau sudah penuh dengan masalah. Di kepalamu penuh dengan masalah, di hatimu penuh dengan masalah. Dalam perjalanan hidupmu engkau merasa sudah tidak sanggup melangkah lagi karena masalah dan persoalan. Mari dengarkan firman Tuhan ini, engkau akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami percaya bahwa seperti apapun masalah yang kami alami, ada Tuhan Yesus yang dengan sepatah kata dapat menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 5 ayat 12 dan 13. Lukas pasal 5 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Amin. Saudara pemirsa, orang ini penuh kusta. Tapi pemirsa sekalian, mungkin engkau bukan penuh kusta, tapi penuh masalah. Engkau bekerja di mana saja, tidak pernah cocok dengan orang.
sekarang pikiranmu kacau, hatimu kusut seperti benang kusut, semangat hidupmu juga sudah patah karena begitu banyak gagal. Saya pesankan kepada saudara sekalian, buat apa sekarang? Satu ialah di situ ada orang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon. Mari menjadi orang yang rendah hati. Nomor satu, datang kepada Yesus. Bukan datang kepada Yesus bilang, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya dong. Bukan. Ia tersungkur depan kaki Yesus. Ia rendah hati atau merendahkan diri serendah-rendahnya. Kenapa begitu? Dia tahu bahwa hanya Yesus yang mampu menolong. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, apapun masalah saudara sekalian, bisa jadi penyakit, bisa jadi kekurangan, bisa jadi masalah dalam rumah tangga. Saya mengajak kita hari ini untuk sampai kepada titik bahwa hanya Yesus yang dapat menolong saya. Hanya Yesus, only Jesus. Hanya Yesus yang dapat menolong saya. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang baik-baik. Kalau saudara mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu alternatif, engkau tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Sampai ke titik ini di mana seorang kusta di sini sujud berlutut di hadapan Yesus, menunjukkan bahwa dia memang betul-betul yakin dan percaya dengan rendah hati mengatakan bahwa Tuhan, hanya Engkau yang dapat menolong saya. Dia panggil Tuhan sebagai Tuan, ya. Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia mengatakan Yesus sebagai Tuan, hanya Yesus yang dapat mengusir penyakit. Hanya Yesus yang dapat mengusir, nah dia Tuan, mengusir segala macam kekurangan, kemiskinan saudara sekalian. Hanya Yesus yang dapat. Tuhan Yesus itu Tuhan, ya, saya bukan menyebut Tuhan. Tuhan, ayat firman Tuhan mengatakan begini, Tuhan Yesus itulah yang dapat membereskan rumah tangga saudara. Itulah yang kita pegang teguh hari ini. Kunci engkau mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Berikutnya, mari sudah perhatikan benar-benar, ya. Apa dia katakan? Jika Tuhan mau. Jika Tuhan mau. Ayat yang ke-13 katakan firman Tuhan, Yesus jawab juga seperti apa yang kita imani, kita percaya. Kata Yesus, aku mau, jadilah engkau tahir. Oh saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak bisa buat apa-apa kalau engkau tidak punya iman. Iman itulah yang menjadi saluran mujizat Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita mengatakan Yesus Maha Kuasa, Yesus luar biasa. Pernah sudah mendengar Yesus tidak bisa buat apa-apa, hanya buat mujizat kecil? Ketika dia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan dia di sana diomongkan orang, aneh ya, ini anak muda ini, dia kan tukang kayu. Kalau konteks Injil Markus, bukan anak tukang kayu, dia tukang kayu. Dia kan yang membesarkan adik-adiknya kan, namanya ini. Dan Alkitab mencatat, karena mereka punya sifat seperti itu, akhirnya Tuhan Yesus hanya buat sedikit saja mujizat di sana. Jadi jangan sudah membayangkan apa yang saya katakan tadi, tidak betul. Ya, imanlah yang menjadi saluran mujizat Tuhan. Oleh karena itu, lebih beriman lagi untuk kesembuhan saudara sekalian. Lebih beriman lagi untuk kutuk kemiskinan, kutuk kekurangan yang saudara alami. Lebih beriman lagi untuk masalah-masalah rumah tangga saudara sekalian yang tidak bisa engkau selesaikan. Mari mulai belajar percaya, mulai sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Coba saudara perhatikan, ada berapa patah kata Tuhan Yesus?
Apa katanya? Aku mau, jadilah engkau tahir. 5 patah kata Yesus melenyapkan penyakit yang pada waktu itu tidak ada obatnya. Apa kata firman Tuhan di sini? Seketika itu juga, detik itu juga, ketika Yesus mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata mujizat, pada waktu itu, detik itu juga dia mengalami mujizat Tuhan, sembuh dari kustanya. Begitu juga dengan kita. Detik kita punya iman dan punya keyakinan dan dengar dari firman Tuhan, penggenapan janjinya, maka tadi masalah yang sudah meliputi kita dari ujung rambut sampai telapak kaki itu pergi. Dia tidak bisa melawan kuasa Yesus. Oleh karena Yesus yang maha kuasa, yang mampu menyelesaikan semua masalah umat manusia, masalah saya dan saudara juga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati dan tolong kami untuk mengalami segala keajaiban dan mujizat-Mu Tuhan. Seperti apapun masalah kami, meliputi hidup kami dari ujung rambut sampai telapak kaki, hanya dengan 5 patah kata Yesus, kami percaya bahwa semuanya akan selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.